Bab 157. Kamu salah paham. Meskipun kedatangan Velty disambut baik dengan senyuman khas Ibu Chika yang begitu ramah saat itu, tapi Velty yang tengah sedih karena sikap Ibu Chika yang semalam yang terlihat tidak senang mendengarkan status Velty yang ternyata seorang janda. Velty hanya meresponnya dengan ekspresi biasa. Bahkan saat itu ia malah semakin hati-hati. Siapa tahu ini semua hanyalah strategi Ibu Chika untuk menyingkirkan dia dari hidup putranya. Gak apa-apa gimana, itu buktinya mata kamu kelihatan bengkak gitu. Yakin ibu bahwa kamu nangis semalaman karena sikap ibu? Ucap Ibu Chika. Ya iyalah, itu Anda tahu. Batin Velty. Tapi dia hanya tersenyum di hadapan Ibu Chika. Mengapa wanita itu begitu terang-terangan dan membuat Velty malu? Maaf sudah membuat ibu kecewa dengan status aku yang. Velty ragu-ragu untuk melanjutkan ucapannya. Janda maksud kamu? Ibu Velty malah melanjutkan ucapannya itu. Tuh kan, kamu salah paham sama sikap ibu semalam. Velty langsung menatap wajah cantik Ibu Chika yang kini tersenyum ke arahnya. Maksudnya, ibu begitu. Sebenarnya karena ibu takut Altar akan kembali ngecewain kamu. Mama pernah gagal jadi seorang istri. Dan selama menjadi seorang single parent, ibu terus-terusan nyalahin diri mama sendiri. Karena gagal menjadi seorang istri. Sampai suami ibu berselingkuh dengan wanita lain. Mama bisa lihat raut wajah kamu semalam yang terlihat gak pede saat ketemu kedua orang itu. Makan siang mereka pun tiba, dan Chika memilih untuk menjeda obrolan mereka. Dia yakin Velty sudah sangat kelaparan saat itu. Mereka pun makan dengan lahapnya. Dengan terselip obrolan-obrolan ringan yang membuat keduanya semakin akrab. Mereka pun melanjutkan obrolan mereka setelah makan siang usai. Kali ini keduanya memesan jus buah dan cemilan untuk menemani obrolan mereka. Sudah seberapa jauh kamu kenal anak itu? Tapi seberapa jauh yang di pikiran Velty beda dengan apa yang Ibu Chika pikirkan. Entahlah, semenjak menjalin hubungan dengan Altar, otak Velty yang suci mulai terkontaminasi kemes asteris uman pria itu. Gak begitu jauh sih Bu, Velty ragu-ragu. Mainnya gak jauh-jauh. Ibu Chika malah menimpali dengan pertanyaan yang ambigu. Velty mengusir gugupnya. Apa dia harus menceritakan bahwa mereka pernah terjebak di sebuah kamar di villa? Apa dia harus menceritakan kegiatan berkeringat mereka yang lain? Apa dia harus menceritakan semua itu kepada calon ibu mertuanya? Bukankah hal itu cukup memalukan untuk seorang wanita yang berstatus masih calon menantu? Main apa ya Mam? Aku sama Mas Altar pacaran selayaknya orang pacaran. Gak lebih. Jawab Velty. Selayaknya pacaran versi siapa? Ibu Chika ketakutan. Versi kamu apa versi Nak Altar yang sableng itu? Oke, sekarang Velty mengerti arah ucapan calon ibu mertuanya. Versi aku, kami gak sampai melampaui batas aman Mam. Jawab Velty sambil tersenyum malu-malu. Bisa Velty lihat, wanita tua itu menghela nafasnya dengan lega. Ibu kira, Velty yang mengerti hanya menggeleng perlahan. Tapi apa kamu tahu bagaimana perangai anak itu? Mama jadi minder sama orang tua kamu kalau nanti mama punya menantu sesempurna kamu. Sedangkan anak mama. Velty terkekeh pelan. Mungkin ini kutukan buat aku Mam. Mama tahu gak dulu harusnya yang nikah sama Basten itu aku bukan adik saya.
Tapi aku nolak abis-abisan untuk nikah sama dia, karena selain aku udah punya pacar, aku juga tahu gimana pergaulan dia. Tapi anehnya sekarang aku malah suka sama anak mama. Tanpa Velti duga, Ibu Cika langsung bangkit dari kursinya dan memeluk erat dirinya. Makasih sayang. Makasih udah mau nerima anak itu apa adanya, kurang dan lebihnya dia. Ucap Ibu Cika saat memeluk tubuh calon menantunya itu. Velti yang tak tahu harus menjawab apa. Dia hanya bisa membalas pelukan Ibu Cika dengan anggukan kecil yang bisa bahu Cika rasakan. Mumpung mama masih di sini, yuk langsung nentuin tanggal. Ucap Ibu Cika tanpa tedeng aling-aling. Di sisi lain, ternyata Altar juga sedang memikirkan kejadian semalam saat ekspresi wajah ibunya berubah seketika setelah mendengarkan kalau Velti adalah seorang janda. Dan sesungguhnya ada banyak sekali pertanyaan yang ingin ia lontarkan kepada ibunya tentang mengapa sikapnya bisa berubah drastis saat mengetahui bahwa Velti adalah seorang janda. Bukankah Ibu Cika juga pernah berstatus janda belasan tahun lalu? Lalu apa salahnya dengan status janda yang sekarang Velti sandang? Apa bedanya? Ingin sekali Altar memberondong pertanyaan itu kepada ibunya dengan nada tinggi. Tapi dia yang memang tak pernah memiliki kekuatan untuk membantah sang ibu dan lebih memilih untuk diam. Biarlah urusannya harus serumit itu untuk saat ini. Yang kini Altar pikirkan adalah perasaan Velti. Mungkin nanti setelah dia bisa meredam emosinya, Altar baru akan berbincang empat mata dengan sang ibunya. Selepas jam makan siang tiba, Altar langsung mengunjungi kantor tempat Velti bekerja. Selain untuk mengajaknya makan siang bersama, dia pun ingin melihat kondisi sang kekasih yang sejak tadi sulit dihubungi. Ibu Velti ada di dalam. Tanyanya pada sekretaris Velti. 1 jam lalu keluar, dan belum kembali. Jawab sekretaris itu sambil berpikir, apakah ia harus menceritakan kondisi atasannya itu. Kemana katanya? Selidiki Altar. Dia gak bilang mau kemana. Mungkin ke klinik. Soalnya dari pagi ibu kelihatan kurang enak badan. Sampai saya harus menghandle semua jadwal kerjanya hari ini. Altar mendesah kesal, terima kasih. Lanjutnya sebelum pergi. Sepanjang jalan, Altar terus berusaha menghubungi Velti. Namun sepertinya ponselnya sedang tidak diaktifkan dan hal itu membuatnya semakin gelisah. Dia pun memutar otaknya untuk memperkirakan kemana perginya sang kekasih. Tak mungkin pula kekasihnya itu pulang ke rumah. Velti yang selalu menyembunyikan kesedihannya tak mungkin mau membuat ibu dan kakeknya khawatir. Sejauh ini Altar tak mengetahui siapa saja teman gadis itu kecuali. Buru-buru Altar memutar arah untuk pergi ke rumah Canari. Karena sejauh ini cuma perempuan itu yang menjadi tempat curhat sang kekasih. Ternyata tak ada mobil Velti di sana. Malah yang dia lihat adalah mobil sahabatnya. Lu balik back? Tanya Altar basa-basi kemudian ikut duduk di kursi makan. Tanpa menunggu dipersilakan. Tadinya mau ngajak dia makan siang di luar, dianya males. Malah ngajak makan di rumah. Jawab Basten sambil melirik mesra kepada sang istri, abis makan bisa langsung nengokin pulau. Ya kan sayang. Canari hanya mendesis sambil menaikkan sebelah bibirnya. Seperti protes dengan jawaban sang suami. Padahal akhir-akhir ini dia sendiri yang lebih sering menggoda Basten saat suaminya itu sibuk dengan laptopnya. Altar yang sedang memikirkan keberadaan Velti.
Ia pun tidak ingin berlama-lama dengan untuk berdebat kepada dua orang itu, dan ia kembali menanyakan keberadaan kekasihnya. "Velti di mana? Tahu gak kalian dia di mana?" tanya Altar lagi dengan penuh kepenasaraannya. "Di kantor lah, ini kan masih jam kerja," sahut Canari. Namun seketika ia sadar bahwa pasti ada sesuatu hal yang tidak beres, sehingga Altar menanyakan keberadaan kakaknya. "Dan harus keluar di jam kerja pada jam segini kantor, emangnya, kamu sama kakak udah berantem ya?" "Bukan gitu. Tapi," wajah Altar terlihat cemas. Lanjut ke bab berikutnya.